Kenapa orang yang jujur, baik, dan ikhlas justru sering mengalami kesulitan? Sementara orang yang curang, licik, bahkan zalim, malah hidup enak dan bergelimang harta. Fenomena ini tidak hanya kita yang merasakan. Dari zaman dahulu, manusia sudah bertanya, kalau Tuhan itu Maha Adil, kenapa keadilan sering terlihat terbalik di dunia ini? Dalam filsafat dan teologi, pertanyaan ini dikenal sebagai teodisi, yaitu pembelaan terhadap keadilan Tuhan di hadapan kejahatan dan penderitaan. Islam sebagai agama yang berlandaskan tauhid juga punya jawabannya. Dan jawaban ini bukan sekadar sabar dan ikhlas, tapi jauh lebih dalam dan penuh hikmah. Di video ini, kita akan mengupas misteri ini secara mendalam dari perspektif Islam. Kita akan bahas berbagai sudut pandang, mulai dari Al-Quran, hadis, hingga pemikiran para ulama dan filsuf Muslim. Bagian 1. Masalah teodisi. Mengapa kejahatan ada di dunia? Sekarang, mari kita masuk ke inti permasalahannya. Sejak zaman dahulu, manusia bertanya tentang satu pertanyaan besar. Jika Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Adil, kenapa ada penderitaan di dunia? Kenapa orang baik seringkali menderita, sementara orang jahat hidup nyaman dalam kekayaan dan kekuasaan? Dalam filsafat teologi, pertanyaan ini dikenal sebagai teodisi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos yang berarti Tuhan, dan dike yang berarti keadilan. Dengan kata lain, teodisi adalah konsep yang membahas bagaimana kita memahami keadilan Tuhan di tengah-tengah keberadaan kejahatan dan penderitaan di dunia ini. Masalah teodisi muncul ketika kita dihadapkan pada 3 fakta mendasar. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Adil. Jika Allah adalah sumber segala kebaikan, tentu Dia menginginkan yang terbaik bagi ciptaannya. Allah itu Maha Kuasa, artinya, Dia memiliki kekuatan mutlak untuk mencegah segala bentuk kejahatan dan penderitaan. Namun, kejahatan dan penderitaan tetap ada. Kita melihatnya setiap hari: peperangan, ketidakadilan, penyakit, kemiskinan, bahkan bencana alam yang menimpa tanpa pandang bulu. Nah, jika ketiga fakta ini benar, bukankah itu berarti ada yang salah? Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah tidak sepenuhnya adil atau tidak sepenuhnya berkuasa? Pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan dalam sejarah Islam, para pemikir besar seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Sina sudah membahasnya. Mereka mencoba memahami bagaimana kebijaksanaan Allah bekerja dalam dunia yang tampaknya tidak adil ini. Bahkan, pertanyaan ini juga diajukan oleh para nabi dan kaum mereka. Salah satu contohnya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 214, di mana Allah berfirman, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, 'Kapankah pertolongan Allah datang?' Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Ayat ini memberi kita petunjuk penting. Penderitaan bukanlah tanda ketidakadilan Tuhan, melainkan bagian dari perjalanan spiritual manusia. Bahkan para rasul pun diuji dengan berbagai penderitaan sebelum akhirnya meraih kemenangan. Jadi, kalau kita mengalami kesulitan, bukan berarti Allah meninggalkan kita. Sebaliknya, ada hikmah besar di baliknya. Tapi, bagaimana Islam menjelaskan fenomena ini secara lebih mendalam? Mengapa kejahatan dan penderitaan tetap ada, meskipun Allah Maha Pengasih dan Maha Adil? Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Bagian 2, pandangan Islam tentang penderitaan dan kemakmuran orang jahat. 1. Dunia adalah ujian. Dalam Islam, dunia ini bukan tujuan akhir, melainkan tempat ujian. Allah menciptakan dunia untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Mulk ayat 2. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Jadi, ketika orang baik mengalami kesulitan, itu bukan berarti Allah meninggalkannya. Sebaliknya, itu adalah ujian untuk mengangkat derajatnya di akhirat. Sedangkan ketika orang jahat hidup dalam kemewahan, itu bukan berkah, melainkan istidraj. 2. Istidraj, kemakmuran yang menipu. Istidraj adalah kondisi di mana Allah membiarkan orang jahat menikmati dunia,
padahal itu adalah jebakan yang berujung pada azab yang lebih besar. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 44, "Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kemewahan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa." Jadi, jika ada orang yang hidup dalam kemaksiatan tapi tetap makmur, bisa jadi dia sedang dibiarkan tenggelam dalam kesenangan sebelum kehancurannya datang. 3. Penderitaan menghapus dosa dan meninggikan derajat. Dalam Islam, penderitaan bukan hanya ujian, tapi juga cara Allah menghapus dosa dan meninggikan derajat seseorang di sisinya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, atau kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus kesalahannya karena itu." Dengan kata lain, penderitaan yang dialami orang baik adalah cara Allah membersihkan mereka dari dosa dan menjadikannya lebih dekat dengannya. 4. Keadilan sejati ada di akhirat. Satu hal yang sering kita lupakan adalah bahwa keadilan Allah tidak hanya berlaku di dunia, tapi juga di akhirat. Orang jahat yang hidup enak di dunia mungkin akan mendapatkan balasannya di akhirat. Sedangkan orang baik yang menderita di dunia, akan mendapatkan ganjarannya yang lebih besar kelak. Dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 hingga 8, Allah berfirman, "Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Jadi, kalau kita merasa ada ketidakadilan di dunia ini, ingatlah bahwa kehidupan di dunia hanyalah satu episode kecil dalam perjalanan panjang menuju keabadian. Bagian 3. Cara kita menyikapi penderitaan dan kemakmuran orang jahat. Setelah memahami kenapa kejahatan dan penderitaan ada di dunia, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita harus menyikapinya? Apakah kita hanya boleh pasrah, atau justru harus marah dan mempertanyakan keadilan Tuhan? Tidak, Islam mengajarkan cara yang lebih bijak dalam menghadapi realitas ini. Ada 3 langkah utama yang bisa kita pegang dalam menjalani hidup dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. 1. Jangan iri pada orang jahat yang makmur. Seringkali, kita melihat orang yang tidak jujur justru mendapatkan segalanya, harta berlimpah, jabatan tinggi, dan hidup penuh kesenangan. Wajar kalau kita bertanya, kenapa mereka bisa hidup enak, sementara kita yang berusaha jujur malah penuh kesulitan. Namun, jangan buru-buru iri. Kekayaan dan kenyamanan mereka bisa jadi bukan berkah, melainkan istidraj, hukuman terselubung yang Allah berikan kepada mereka. Dalam surah Al-An'am ayat 44, Allah berfirman, "Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kemewahan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa." Artinya, ada orang yang dibiarkan oleh Allah menikmati dunia, tapi tanpa mereka sadari, mereka sedang menuju kehancuran. Rasulullah juga mengingatkan kita dalam hadis riwayat Muslim, "Sesungguhnya dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir." Artinya, kalau hidup terasa berat, itu bukan berarti kita sedang dihukum. Sebaliknya, itu bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang menguji kita untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar di akhirat nanti. 2. Bersabar dan yakin pada janji Allah. Ketika kita menghadapi kesulitan, mudah bagi kita untuk merasa bahwa Allah tidak peduli. Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang tidak pernah lebih besar dari kemampuan kita untuk menghadapinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini adalah janji Allah. Setiap kesulitan yang kita hadapi telah diukur dengan sempurna, dan kita pasti bisa melewatinya." Kisah para nabi juga penuh dengan cobaan. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang menggerogoti tubuhnya, Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dan Nabi Muhammad sendiri menghadapi berbagai rintangan sepanjang hidupnya. Tapi mereka tetap sabar dan yakin pada janji Allah. Jadi, kalau kita merasa sedang diuji, jangan langsung menyerah. Justru itu adalah momen di mana Allah sedang memperhatikan kita lebih dekat. 3. Fokus pada amal dan bukan dunia.
Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah terlalu mencintai dunia. Kita mengejar kekayaan, jabatan, dan kesenangan seolah-olah dunia ini akan bertahan selamanya. Padahal, dunia ini hanyalah tempat singgah sementara. Imam Al-Ghazali pernah berkata, dunia ini hanya bayangan. Kejar bayangan itu, maka dia akan lari darimu. Berpalinglah darinya, maka bayangan itu akan mengikutimu. Maksudnya, semakin kita mengejar dunia, semakin kita merasa kekurangan dan tidak pernah puas. Tapi jika kita lebih fokus pada amal, dunia akan datang dengan sendirinya. Jadi, daripada iri melihat orang jahat yang sukses, lebih baik kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Kalau kita miskin, jangan sibuk mengeluh. Gunakan waktu untuk memperbaiki keterampilan dan mencari peluang. Kalau kita sakit, jangan habiskan energi bertanya, "Kenapa aku?" Tapi gunakan momen itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita merasa dunia ini nggak adil, ingatlah bahwa keadilan sejati bukan di sini, tapi di akhirat. Dunia ini hanya satu babak kecil dalam perjalanan panjang menuju kehidupan yang abadi. Jadi, jangan sampai kita kehilangan arah hanya karena tergoda dengan fatamorgana dunia. Mungkin kita tidak selalu memahami rencana Allah, tapi satu hal yang pasti, Allah itu Maha Adil. Jika kita melihat orang baik menderita, itu bukan tanda ketidakadilan, melainkan ujian dan pembersihan dosa. Jika kita melihat orang jahat makmur, itu bisa jadi istidraj, sebuah jebakan menuju azab. Akhirat adalah tempat di mana keadilan sejati akan ditegakkan. Dan tugas kita adalah tetap berbuat baik, sabar, dan yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi, mulai sekarang, mari kita berhenti mempertanyakan keadilan Allah dan fokus pada amal kita sendiri. Karena pada akhirnya, setiap perbuatan sekecil apapun akan mendapatkan balasannya. Wallahu a'lam. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.